Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman PKBM. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kita kelas 10 pertemuan pertama yaitu berita lisan, menangkap suara, membedah fakta. Misi kita hari ini, peserta didik mampu mengevaluasi akurasi informasi dari siaran aura mengenai isu lingkungan atau sosial. Nah, dengarkan ya, aku ada contoh dari kota Bengkulu, yaitu sampah di Sumur Dewa menumpuk atau genangan banjir yang mulai masuk ke rumah warga. Nah, apakah semua yang kita dengar di rekaman berita itu 100% benar? Dari mana kita tahu? Apa itu berita lisan? Pertama itu ada aural, informasi yang diterima melalui indera pendengaran. Dan aktual, menyajikan peristiwa yang baru saja terjadi atau sedang hangat. Publik, ditujukan untuk kepentingan dan konsumsi masyarakat luas. Dari mana suaranya? Zaman sekarang, berita lisan tidak hanya dari radio RRI. Suara informasi ada di genggaman Anda. Pertama itu ada podcast lokal Bengkulu, voice note berantai di WhatsApp, video TikTok dan Reels, dan siaran televisi atau berita utamanya. Teman-teman waspada hoax ya, berita lisan seringkali lebih persuasif karena melibatkan emosi suara. Sebagai warga di kota selebar yang cerdas, kita harus mampu menyaring mana fakta, mana opini. Ingat, suara yang paling keras belum tentu yang paling benar. Struktur utama adik Simba 5W plus 1H, di mana setiap berita lisan yang kredibel harus menjawab elemen ini. Jika ada yang hilang, kita patut curiga. Adik Simba ini adalah kunci literasi kita contohnya di Kecamatan Slebar. Apa dan di mana? Apa itu what? Peristiwa apa yang terjadi? Contohnya, penumpukan sampah liar di lahan warga. Di mana? Nah, lokasi spesifik kejadian. Contohnya, kawasan Sumur Dewa, Kecamatan Slebar. Kapan dan siapa? Kapan terjadinya peristiwa itu atau waktu? Contohnya, sejak hujan lebat Senin malam kemarin. Nah, siapa? Siapa yang terlibat atau terdampak? Contohnya, warga RT 05 dan petugas kebersihan. Mengapa dan bagaimana? Mengapa itu alasan atau penyebab kejadian, contohnya saluran air tersumbat botol plastik. Dan bagaimana? Itu proses atau kronologi peristiwa. Contohnya air mulai naik setinggi lutut dalam waktu 1 jam. Ciri khas berita lisan ini pertama intonasi, penekanan nada untuk menunjukkan hal penting. Jeda, berhenti sejenak agar pendengar paham, dan artikulasi, kejelasan pengucapan kata demi kata. Dan diksi, pilihan kata yang mudah dipahami atau populernya. Latihan detektif. Siapkan catatan Anda, kita akan mendengarkan audio singkat. Studi kasus, isu lingkungan, contohnya di sampah Sumur Dewa. Kenapa lokasi ini sering masuk berita lisan? Apa dampaknya bagi kita yang tinggal di Selebar? Mari kita bedah informasi yang beredar di grup-grup WhatsApp warga. Tugas mandiri untuk minggu ini, kalian harus cari tahu, temukan 2 rekaman berita atau podcast isu lokal. Kedua, catat, identifikasi unsur adik Simba di dalamnya. Ketiga, siapkan. Bawa hasil catatan untuk sesi tutorial nanti ya. Nah, untuk minggu depan kita ada di materi fakta versus opini. Kita akan belajar membedakan mana kenyataan dan mana yang cuma katanya. Refleksi keren, kemampuan menyimak bukan hanya tentang mendengar suara, tapi tentang memilah kebenaran di tengah kebisingan informasi.
Nah, sudah di penghujung materi kita pada hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ingin didiskusikan, jangan ragu untuk berdiskusi di grup WhatsApp Tutor ya. Saya pamit undur diri teman-teman. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.